Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Abdillah, CGP Angkatan 8, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Eko Budi Setiawan ST dan pengajar praktik Ibu Esther Isjulianti SPD. Tujuan pembelajaran: CGP menjelaskan dan menyimpulkan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Adapun coaching sendiri adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi dari coach. Kemudian paradigma berpikir coaching meliputi 4 hal. 1. Fokus pada coach yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach tetap terhadap coach-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kemudian, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan dengan 2 arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Kemudian, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Dalam filosofi KHD, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangarsa tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan handayani, semua kekuatan diri pada murid. Adapun kompetensi inti coaching meliputi 3 hal. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh yakni kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Adapun mendengarkan aktif, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Adapun yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Yang pertama, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sisi coaching ini. Kemudian identifikasi, yakni coach menggali apa yang terjadi pada coach. Kemudian rencana aksi, coach membantu coach dalam memilah dan memiliki pemikiran selama sesi yang nanti akan dijadikan sebuah rencana aksi. Adapun tanggung jawab, komitmen coach dalam membuat pelaksanaan rencana aksi. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. 2. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Kemudian yang ketiga, siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Lalu bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik?
Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring peningkatan motivasi kerja para guru. Lalu, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih meningkatkan menjadi seorang pendengar aktif. Dengan sedikit mendominasi pembicaraan, seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih baik untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Kemudian, coaching untuk supervisi akademik meliputi 2 hal terkoneksi dengan materi 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara: meminta siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil pelajar Pancasila. Pemetaan ini digunakan seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian kaitan dengan materi 2.2, pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi, serta mengambil keputusan yang tepat. Demikian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.